Ada hantu di proyek. Ada tukang yang sekarang kerja denganku. Tukangku ini pernah cerita kalau beberapa tahun yang lalu sebelum ikut aku nih, dia pernah ngerjain pasang aluminium itu entah di asrama TNI atau di mana gitu ya. Tapi salah satu pengawasnya itu TNI nih. Ini karena yang ngawasin adalah anggota TNI, jadi sangat disiplin, tegas gitu ya. Sampai akhirnya di suatu maghrib tiba-tiba bapak ini nih ngobrol sendiri, dia nunjukin HP ke sampingnya, dia cerita, kemudian dia jalan sambil ngobrol gitu. Nah, lokasi proyeknya ini ada beberapa lantai. Ketika ada di lantai 2, pengawas ini minta salah satu tukang yang ada di sana suruh manggilin istrinya. Nah, itu tukang-tukang yang ada di situ itu langsung kaget. Istri? Di area situ itu semuanya laki-laki coy, nggak ada cewek yang datang. Bapak pengawas ini marah coy, tadi itu istri saya ada di bawah lah, dari tadi saya ngobrol sama istri saya, ikut naik ke sini. Nah dia sekarang udah turun, saya minta panggilin istri saya ke sini. Nah tukang-tukang waktu itu makin bingung karena nggak ada cewek, nggak ada istrinya bapak pengawas ini yang ngobrol sama dia dari maghrib, itu nggak ada coy. Karena pengawas ini ngiranya tukang-tukang yang ada di lantai 2 ini bohong gitu ya. Akhirnya dia turun sendiri nyari istrinya coy. Di sana dia disapa sama temennya gitu ya. Nah temennya itu pun bilang kalau dari tadi itu nggak ada cewek yang di lokasi. Nah bapak itu akhirnya makin sadar. Terus nih ya wajahnya pucat. Dia akhirnya buru-buru pulang. Dan itu kalau nggak salah katanya hampir 2 minggu bapak itu tidak ke lokasi sama sekali coy. Itu salah satu cerita proyek yang pernah dihalamin sama tukang aluminiumku. Tapi kalau aku pribadi, aku pernah ngalamin tapi bukan di proyek aluminium. Proyek di Bojonegoro waktu aku masih ngelola dana CSR coy. Nah, kalau kalian pernah lihat videoku beberapa tahun yang lalu, aku pernah cerita di daerah Bojonegoro, kalau nggak salah rumah mes yang kami pakai itu di Wotangare, Kalitidhu, Bojonegoro coy. Waktu itu masih ingat banget pertandingan sepak bola antara Indonesia lawan Malaysia. Waktu itu kipernya masih Marcus Horizon coy. Sepak bolanya itu kan malam. Habis nonton bola, tiba-tiba telepon kantor itu tuh berdering coy. Itu jam 9:30 kurang lah. Telepon itu tidak ada yang punya nomornya, tidak pernah ada yang telepon. Telepon itu ada karena satu paket sama Telkom Speedy. Jadi kalau mau ngambil Telkom Speedy waktu itu harus ngambil paket teleponnya. Telepon itu nggak ada yang punya nomornya. Tiba-tiba ada yang telepon dan ada suara mbak-mbak yang nangis coy. Waktu aku angkat ada suara mbak-mbak yang nangis coy. 3 kali. Itu pertama kalinya aku dengar suara mbak-mbak Kunti gitu ya via telepon. Aku nggak tahu apakah itu telepon iseng atau tidak, tapi sumpah setelah aku dapat telepon hantu itu, aku lapor nih ke pusat gitu ya. Manajer lapangan sama manajer operasional, mereka ini ada di Kalimantan. Kurang dari 1 minggu, mereka itu langsung balik ke Bojonegoro. Biasanya mereka tuh pakai satu mobil berdua gitu ya. Saking mereka buru-burunya gitu ya, manajer operasional sama manajer lapangan itu datang coy, cuma selisih beberapa jam aja. Mereka datang itu bawa kendaraan sendiri-sendiri. Mereka selama 3 hari itu nggak ngomong apa-apa sama aku gitu ya, tidak membahas apapun. Tapi setiap maghrib mereka selalu baca Yasin.